Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Rani. Hari ini kita akan belajar pembelajaran di kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku di subtema 2 pembelajaran 1. Marilah bersama-sama kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah sama-sama kita awali belajar hari ini. Sudah siap anak-anak? Adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah kita akan memahami isi teks pendek tentang ragam benda, mengubah penjumlahan berulang dalam bentuk perkalian, dan melakukan gerak kepala, tangan dalam hitungan. Dalam pembelajaran yang pertama, kita akan mendengarkan sebuah teks bacaan. Siap? Konsentrasi dimulai. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Setelah kalian mendengarkan teks bacaan tersebut, untuk lebih memahami teks bacaan, Ibu akan sajikan teksnya. Berikut gambar kegiatan Udin dan teman-temannya. Menginjak pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang penjumlahan berulang dari kegiatan Udin dan teman-temannya tadi masih saling berhubungan. Perhatikan gambar yang berada di tayangan berikut ini. Mengulang kembali tentang penjumlahan berulang dan menuliskan bentuk perkaliannya. Sudah? Masih ingat? Ya. Dalam gambar tayangan ini ada penjumlahan berulang 2. Dan bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Yaitu 3 adalah jumlah kotaknya, 2 adalah isi masing-masing kotak, dan angka 6 adalah jumlah setelah digabungkan. Sebuah peristiwa apa ya? Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, sebuah peristiwa tentang kegiatan di rumah Udin tadi. Kira-kira berapa jumlah semua jambu yang telah mereka petik? Siapa saja yang memetik jambu tersebut? Ada Beni, Udin, dan Lani. Kemudian bagaimana cara menuliskan penjumlahan berulangnya? Nah, marilah sama-sama kita lihat tayangan berikut ini. 7 jambu telah dipetik oleh Beni. Kalau Udin berapa yang dipetik? Ya, 7 jambu. Kalau Lani? Oh, Lani juga memetik 7 jambu. Lalu bagaimana cara menuliskan penjumlahan berulang dan bentuk perkaliannya? Mari kita sama-sama melihat tayangan berikutnya. Masih semangat kan? Konsentrasi. Nah, ini ada rumusnya dalam menuliskan bentuk perkaliannya.
yaitu banyak kantong dikali banyak isi dalam satu kantong. Lalu, bagaimana cara menjawab tadi tentang soal cerita yang tadi ya? Ini jambu yang dipetik Udin. Ingat, banyak kantong ditaruh di depan dan dikali dengan banyak isi dalam satu kantong. Lalu kita akan melihat bentuk penjumlahan berulangnya. Nah, seperti yang kalian lihat, 7 ditambah 7 ditambah 7, ini semua adalah bentuk penjumlahan berulangnya dari peristiwa ini tadi. Kemudian bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 7, hasilnya adalah 21. 3 adalah banyak orang yang memetiknya, diibaratkan dengan kantongnya. Sedangkan 7 adalah banyaknya buah yang dipetik oleh satu orang tersebut. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 7. Hasilnya adalah 21. Sudah? Paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang lainnya. Masih semangat. Nah, ini adalah contoh penjumlahan berulang 4. 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini 4. Ini juga 4 ditambah 4. Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. 4-nya ditaruh di belakang tanda silang dan 3-nya ditaruh di depan. Ini yang biru 3, banyaknya kantong yang memuat nih bendanya ini sebanyak 4. Selanjutnya ada contoh lagi. Nah, ini botol. Botolnya di setiap kotaknya ada 2. Dan kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Kotaknya ada 4. Jadi bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 2 sama dengan benar 8. Jadi untuk menuliskan bentuk perkaliannya, maka rumusnya adalah banyak kantong dikali dengan isi dalam satu kantong. Ingat? Oke. Menginjak ke materi selanjutnya adalah gerak keseharian dalam tari. Gerak keseharian apa ya? Penasaran? Coba mari kita lihat bersama-sama. Gerak keseharian yang kita pelajari dalam pembelajaran kali ini adalah gerakan Lani dalam apa tadi? Iya, memetik. Apa ini tadi? Memetik jambu di cerita yang tadi. Gerak bagian tubuhnya yang mana terutama? Ya, benar. Tangan dan kepala. Ini tangannya ke atas. Dan kepalanya menengadah melihat ke arah jambunya. Lalu, apalagi gerakan yang lain ya? Nah, gerakan kepala yang lain selain menengadah ke atas adalah menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ini menoleh ke kiri. Ini tadi seperti Lani menengadah ke atas dan menundukkan kepala ke bawah. Coba sekarang kamu gerakkan kepalamu ke dalam 4 bentuk gerak kepala ini. Ke kanan dulu, 1, 2, 3, ke atas ya 3 dan 4 ke bawah. Jangan lupa macam-macam gerak tangan juga. Gerak tangan yang pertama adalah direntangkan ke atas, lalu yang kedua ke bawah, kedua tangannya
ke bawah, dan juga kedua tangan ke samping kanan, dan juga yang terakhir adalah gerak tangan ke samping kiri. Coba kita praktekkan bersama-sama. Ke atas dulu. 1, 2, 3, 4. Ini boleh digerakkan bersama dengan kepala juga boleh, atau satu-satu terlebih dahulu juga boleh. Paham sampai di sini? Kita macam-macam gerak kepalanya dan macam-macam arah gerak untuk tangan ke atas, ke bawah, ke samping kanan ya, jangan lupa samping kanan kamu, dan juga ke samping kiri. Nah, mudah kan? Iya. Nah, tibalah saatnya. Kira-kira apa sih yang kita peroleh hari ini? Dengan membaca, kita akan menambah kemampuan dan perbendaharaan kosakata kita. Jadi, kita semakin banyak mengenal nama-nama seperti tadi gala. Kira-kira sudah tahu kan apa artinya gala itu? Nah, kemudian dengan belajar perkalian tadi akan memudahkanmu dalam menghitung dan juga akan mempersingkat penulisan dari penjumlahan berulangnya. Jadi, belajar penjumlahan berulang itu mudah dan akan memudahkanmu. Dan yang terakhir adalah badan akan luas dan sehat ketika kita menggerakkan anggota badan kita. Kita nggak gampang capek lagi. Di sini lehernya nggak kaku-kaku lagi karena sudah terbiasa kita gerakkan dengan seperti macam-macam gerak tadi. Ingat, awalilah semua kegiatanmu dengan berdoa dan pemanasan terlebih dahulu. Oke? Oke. Nah, untuk lebih memberikan pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, marilah mengerjakan pertanyaan berikut ini. Dari nomor 1 sampai 5, pertanyaannya adalah berdasarkan teks bacaan yang telah kamu baca tadi. Nah, masih ingat kan apa tadi bacanya, bercerita tentang apa? Dan selanjutnya, nah, nomor 6 sama dengan 8, apa ya kira-kira ya? Nah, mengubah soal cerita ini ke dalam bentuk perkalian. Dan hasilnya dituliskan di bawahnya. Ada berapa kantongnya? Dan berapa isi dalam satu kantong? Masih ingat? Oke. Menginjak latihan selanjutnya adalah tentang gerak tadi, gerak lani. Kira-kira bagian tubuh yang digerakkan apa saja? Dan bagaimana arah gerak tangannya? Sudah selesai? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih pembelajaran hari ini sudah berakhir sampai sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menambah pengetahuan dan wawasan kita yang berguna untuk kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.